Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar matematika tentang persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah sampai ke menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi nanti akan saya ulang biar kalian lebih paham lagi. Namun sebelumnya jangan lupa pesan ibu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Oke, saya langsung ke contoh ini ya. Jadi saya akan ambil satu soal, saya kerjakan dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ini saya ambil langsung yang G, yang H, yang H. Nah, cara pertama saya menggunakan pemfaktoran. Cara pertama saya menggunakan pemfaktoran ya. Ini cara pertama, pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini kita tinggal membuka kurung. Jadi di sini ada 4x kuadrat, ada 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 sama dengan 0 begitu. Ini saya hapus. Maka langkah pertama adalah pemfaktoran itu seperti ini. Kemudian kita mencari hasil kalinya ini. Nah, ini hasil kalinya ini kita jumlah. Hasil jumlahnya harus ada negatif 4. Negatif 4x. Dari mana negatif 4x ini? Dari sini ya. Nah, ini harus sama ini. Nah, yang saya lingkari itu harus sama. Pergeseran dari ini. Kemudian 4x itu saya taruh di sini. 2x dikali 2x. Jadi perkalian faktor kali dari 4x itu masuknya di sini. 4x itu bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Jadi nanti kita cocokkan mana yang cocok. 1 itu mau tidak mau ya di sini 1. Nah, itu kalau 1 itu masuknya sini. Nah, ini 1. 1 itu tidak lain 1 kali 1. Nah, kalau ini tadi nih ya. Nah, kemudian kita cek 1 kali 2 itu 2x. 2 kali 1 juga 2x. Tetapi yang diminta adalah negatif. Maka ketika diminta negatif, supaya 2 dengan 2 ini jumlah ada negatif, maka harusnya kan di sini negatif, di sini juga negatif. Nah, karena di sini negatif, ya sudah, berarti di sini negatif, ini juga negatif. Maka hasil pemfaktoran dari 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0 itu siapa? Ya ini. Berarti nilai yang pertama 4x ini adalah perkalian dari sini. Dari akar kurung buka 2x min 1 dikali 2x min 1. Kita hanya disuruh memfaktorkan ya, bukan menentukan akar. Disuruh memfaktorkan.
Tetapi kalau ini berlanjut disuruh menentukan akar penyelesaiannya, itu beda lagi. Berarti kalau disuruh menentukan akar dari PK ini, maka ini sama dengan lanjut. Berarti ada 2x min 1 sama dengan 0, atau nah ini kembar. Berarti karena kembar kita cari salah satu saja. Ini kan sama ini, antara ini dengan ini sama, sehingga kita cari salah satu saja. Berarti nilai 2x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan setengah. Maka ketika dicari akar-akar persamaan, biasanya kalau disuruh menentukan dari himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Cukup ditulis saja setengah. Karena dia kembar atau memiliki satu akar persamaan. Jadi kalau yang ditanya akar berarti kita mengerjakannya ini sampai sini. Tetapi kalau yang ditanya hanya faktor berarti ini yang menjadi faktornya. Begitu. Sekali lagi, kalau yang ditanya faktor itu berarti sini. Kalau yang ditanya apa ini tadi? Himpunan penyelesaian dari akar persamaan itu tadi berarti HP sama dengan setengah. Kemudian bagaimana kalau soal ini dikerjakan dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita menggunakan kuadrat sempurna. Nah, berarti untuk cara yang kedua ini. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan atau melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu langkah pertama adalah dengan membagi. Jadi kuadrat sempurna itu cirinya di koefisien dari x kuadrat itu harus 1. Jadi buatlah koefisien dari x kuadrat itu harus 1, sehingga agar ini menjadi 1 maka kan dibagi dengan 4. Sehingga kalau di sini 4x kuadrat dibagi 4 itu nilainya x saja. Negatif 4 dibagi 4 itu nilainya 1. Kalau 1 tidak usah ditulis. Berarti di sini plus seperempat. Plus seperempat. Sama dengan 0. Kemudian ada x kuadrat. Maka kita kelompokkan x kuadrat min x. Ini sama dengan ini pindah. Jadi untuk yang plus seperempat itu kita pindah ke ruas kanan. Berarti negatif seperempat. Nah, kemudian siapa di sini? Isinya apa? Isinya itu adalah setengah dari koefisien x. Setengah dari koefisien x. Ini tidak ada. Ini sebenarnya ada angka 1. Bilangan 1. Nah, berarti setengahnya dari negatif 1 itu tidak lain adalah negatif setengah. Nah, karena di sini ditambah negatif setengah, maka sini pun juga harus ditambah negatif setengah. Kuadrat ya. Ini maaf. Kuadrat.
Kemudian kita ulangi, kita lanjutkan. Jadi ditambahkan. Kemudian kalau sudah, yang kamu perhatikan hanya ini. X kuadrat sama ini. Nah, itu. Kita kelompokkan. Di sini min setengah kuadrat. Terus di sini negatif seperempat min setengah ditambah dengan ditambah min setengah dikuadratkan. Min setengah kuadrat itu tidak lain adalah seperempat ya, seperempat. Kemudian ini berarti kan ada x min kuadrat setengah dikuadratkan. Ini penulisan kurungnya nggak apa-apa ya, beda-beda. Ini kalau dijumlahkan 0 begitu. Kemudian ada x atau langsung saja ini kuadrat itu pindah luas jadi akar 0 itu ya 0, akar 0 plus minus rumusnya ya. Maka di sini x sama dengan ini 0, ini pindah luas menjadi plus setengah. Sehingga nilai x-nya adalah setengah. Maka kalau dibawa ke ini akar penyelesaiannya, tetapi kalau faktornya berarti sama seperti yang tadi. 2x min 1 sama dengan 0. Ini cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang kita menggunakan rumus ABC. Kalau kita menggunakan rumus ABC dari 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0, itu kita identifikasi dulu. Nilai A-nya 4, nilai B-nya negatif 4, nilai C-nya 1. Nah, sementara rumus ABC itu memiliki rumus ada min B plus minus akar dari B kuadrat ya, kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Nah, berarti ada min dari min 4 plus minus akar B kuadrat. Berarti min 4 kuadrat min 4 kali A. 4 kali 1 dibagi 2 kali 4. A-nya 4. Jadi ini B-nya min 4, A-nya 4, C-nya 1. Sehingga min berarti plus, ini plus 4, plus minus akar min 4 itu berarti 16, di sini negatif 16.
16 dikurangi 16 itu 0. Ini 8. Nah, kemudian diperolehlah karena di sana 4 sekian ini 0. Jadi nilai sekian ini sama dengan 0. Kalau sekian ini sama dengan 0 berarti plus minus 0 hasilnya ya ini yang depan. Maka 4/8. 4/8 itu tidak lain adalah setengah. Berarti punya akar kembar. X12 adalah setengah. Artinya X1 setengah, X2 juga setengah. Itu tadi dengan tiga cara ya. Sudah pakai 3 cara. Nah, kemudian kita lanjutkan ini apa ini? Kita lanjutkan ke menyusun kuadrat. Jadi menyusun kuadrat. Untuk menyusun kuadrat yaitu jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat min P plus Q kali X plus PQ sama dengan 0. Contohnya begini, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan min 2 dan Q sama dengan 3. Tentukan bentuk persamaan kuadratnya. Maka yang pertama adalah kita tuliskan rumusnya dulu. Rumusnya ada X kuadrat min P plus Q kali X ditambah PQ. Nah, dari sini diperoleh P-nya min 2, ya sudah masukkan min 2 plus 3 kali X. Min 2 kali 3. Hasil akhirnya adalah X kuadrat min X min 6. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti yang nomor 3 dulu? Soalnya seperti yang nomor 3. Ada ini. Tadi rumusnya adalah X kuadrat min P plus Q kali X plus PQ sama dengan 0. Sama dengan 0. Kita lanjutkan. Ini P. Ini Q. Yang sini adalah P. Yang ini adalah Q. Berarti ada X kuadrat min, kita masukkan 1 plus akar 2 ditambah 1 min akar 2 X plus 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ada akar 2, ada min akar 2. Itu habis. Terus ini kali nanti dikalikan secara distributif ke belakang, ini juga begitu. Sehingga hasilnya apa? Ada X kuadrat min, perhatikan di sini 1 berarti 2X plus, kita selesaikan dulu. 1 kali 1 itu 1. 1 kali min akar 2 itu min akar 2 plus ini akar 2
akar 2 kali akar 2 itu min 2. Sama dengan 0. Nah, ini juga habis. Sehingga ada siapa? Ada x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Nah, ini jawaban yang A. Bagaimana jawaban yang B? Sekarang ini tadi yang A ya. Nah, sekarang kita yang B. Yang B ini. Ini berarti ada, atau kita cari dulu. Boleh. Kita cari P plus Q-nya dulu. P plus Q. P-nya adalah 1/x1. Q-nya itu ada 1/x2. Nah, berarti kita ini kan dikali. X1 dan X2 ini dikali. Berarti kan ada X1 dikali X2. Kemudian ini di apa ini? Dikali silang. Nah, begitu. X1. Terus sudah. Ini apa ini? Karena ini nggak ada bilangannya, ya sudah, kita tulis seperti ini. Nah, atau kan boleh juga, ini kan min B per A, ini C per A. Jadi di sini kita punya rumus X1 plus X2 itu kan ada min B per A. Ini C per A, tapi ini tergantung yang diketahui ya. Tergantung yang diketahui. Nah, ini sama-sama di bawah. Berarti boleh ditulis min B per C. Kemudian kalau hasil kalinya P kali Q itu berarti 1/x1 dikali 1/x2. Ya sudah, berarti ada 1/x1 kali x2 atau 1/c per A atau A per C. A per C. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya itu kan ada x kuadrat dikurangi P plus Q dikuadratkan kali X plus P Q sama dengan 0. Maka ada X kuadrat P plus Q adalah min B per C, sehingga di sini plus karena min kali min B per C. X maaf, ini bukan kuadrat. Nah, ini PH-nya A per C. A per C. Selesai. Inilah yang dimaksud. Nah, itu penyelesaian soal yang nomor 3. Kemudian, bagaimana kalau saya kemana ya? Ke ini, ke yang ini. Contoh yang nomor ini. Nah, kita identifikasi dulu. Dari sini, dari soal ini, itu kita identifikasi nilai A-nya berapa? Maaf. Ini akar-akarnya M dan N. Cuman kita akan menentukan nilai A. A-nya koefisien dari E kuadrat, yaitu 2. B itu koefisien dari X,
yaitu negatif 4. Kemudian nilai C-nya adalah 1. Kemudian bahwa akar-akarnya itu adalah M dan N. Jadi kalau kemarin akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka ini yang diketahui M dan N. Sehingga kamu pun juga merubahnya M dan N. Jangan bingung. Loh, itu rumusnya X1 kali X1 dan X2. Kok di sini M? Enggak apa-apa. Namanya variabel itu boleh diganti berapa saja. Nah, maksud saya begini. Maka di sini ada M plus N. M plus N itu berarti plus rumusnya min B per A. Berarti siapa? Min dari min 4 per 2. Berarti ada 4. 2 ya. 2. Kemudian M kali C. Itu adalah C per A. Berarti 1 per 2. Sehingga PK barunya adalah X kuadrat min M plus N. Ini PK barunya ini. M plus N dan MN. Kuadrat ditambah siapa? M kali N sama dengan 0. Maka X kuadrat min 2 ya. 2X dikuadrat. Oh, kok dari tadi kok saya kuadrat ya? Bukan kuadrat, maaf. Salah. Ini X. Nah. X nggih. X di sini plus setengah. Sudah selesai. Nah, itu. Bagaimana kalau nomor 1? Nah, sekarang kita ke nomor 1. Soalnya ini. A-nya berapa dulu? A-nya adalah 1. Kemudian B. B-nya adalah negatif 5. Kemudian C-nya adalah negatif 1. Akar-akarnya adalah P dan Q. P dan Q, maka kita tentukan dulu P plus Q. P plus Q, yaitu min B per A. Min B per A. Berarti ada min 5 per 1 atau 5 saja. Kemudian ada P kali Q, yaitu C per A. C-nya adalah min 1, A-nya adalah 1. Maka nilainya adalah min 1. Padahal yang diminta kuadrat barunya itu ini. Berarti yang pertama adalah 2x plus 1, yang kedua adalah 2x plus 1. 2x, maaf, 2x. Nah, berarti ini adalah sebagai P, rumusnya tadi. Ini adalah sebagai Q. Sehingga kita jumlahkan dulu. Saya kasih huruf warna beda. 2P plus 1 ditambah 2Q plus
1. Berarti ada siapa? Ada 2P ditambah 2Hi plus 1 itu 2. Kemudian ini kita distributif. Berarti 2-nya keluar. Ada P plus Hi. Di sini ada 2. 2P plus Hi. Ini P plus Hi. Berarti 2 dikali 5. 5. Plus 2. 2 dikali 5 itu 10. 10 ditambah itu berarti 12. Nah, kemudian kalau sudah, kita mencari yang kali. Hasil kalinya. Hasil kalinya siapa? Hasil kalinya ya ini. Kalinya si 2P plus 1 dikali dengan 2Hi plus 1. Berarti ada siapa? Yang pertama ini kali ini, terus ini ke belakang. Nah, berarti hasilnya 2P kali 2Hi, 2P kali 2Hi itu berarti 4P Hi. Kemudian ada jelek, nggak enak nulisnya. Ada 2P ditambah ada 2Hi ditambah 1. Sehingga ada 4P Hi. Perhatikan ini dengan ini sama dengan ini tadi ya, dengan 2P. Maka ini adalah plus 2 kali P plus Hi ditambah 1. Sehingga ada apa? Ada 4P Hi. Maaf. Kok 4P Hi? 4 kali PHI. PHI-nya ada negatif 1. Ditambah 2 kali P plus Q. P plus Q-nya 5. 5 ditambah 1. Berarti ada negatif 4 ditambah 10 ditambah 1. Sehingga hasilnya 7. Maka persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar 2P plus 1 dan 2Hi plus 1 adalah X kuadrat min hasil jumlahnya ya. Hasil jumlahnya ini, jumlahnya berarti ada 12. Hasil kalinya itu adalah 7. Sehingga di sini plus 7. Dah, saya kira itu dulu pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan grafik fungsi. Seperti biasa kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan lewat Japri. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Jangan lupa selalu bahagia dan bantu orang tua di rumah dan selalu beribadah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.